Ditlantas Polda Yogyakarta bersama Satlantas Polres Bantul Yogyakarta Senin siang menggelar olah TKP kecelakaan maut bus pariwisata AG Trans. Polisi mendalami penyebab kecelakaan maut yang menewaskan 13 orang tersebut. Ditlantas Polda Yogyakarta bersama Satlantas Polres Bantul Yogyakarta menggelar olah TKP di lokasi kecelakaan bus di Bukit Bego, Jalan Imogiri, Mangunan, Bantul. Olah TKP dipimpin langsung oleh Dirlantas Polda DIY Kombes Iwan Saktiadi. Petugas mencermati jejak bus pariwisata saat turun dari tanjakan dan saat menabrak bukit serta tebing sehingga bus hancur pada sisi bagian kanan. Olah TKP menggunakan alat traffic accident analysis yang menganalisa jejak kecelakaan. Saat olah TKP, arus lalu lintas sempat ditutup selama 1 jam. Masih sama, belum bergerak, sedang menunggu. Sebelumnya pada Minggu sore, kecelakaan bus pariwisata terjadi di kawasan Bukit Begeu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bus mengangkut karyawan sebuah pabrik konveksi di Sukoharjo, Jawa Tengah, menabrak tebing dan mengakibatkan 13 orang tewas. Kecelakaan terjadi ketika bus meluncur dari atas di jalan menurun yang terjal dan menghantam tebing dan berhenti setelah terseret sejauh 20 meter. Pasca kecelakaan, evakuasi korban sempat terkendala hujan deras dan sebagian korban terjepit di bagian bawah bus. Kendaraan yang akan menaiki Bukit Bego yang merupakan tanjakan sempat tidak kuat. Ini keterangan dari saksi. Jadi saksi ada 3 orang yang kami periksa dan menyatakan kendaraan itu tidak kuat sehingga penumpangnya sebagian turun. Setelah penumpangnya turun, kemudian kendaraan bisa naik perlahan-lahan ke tanjakan tersebut. Kemudian penumpang naik kembali dan pada saat turunan tersebut. Jadi sekali lagi, pada saat turunan tersebut, kendaraan melaju turun dan tiba-tiba oleng. Jadi sekali lagi kendaraan oleng. Dari keterangan saksi, jadi saksi lagi kami periksa, yang ada di dalam bis tersebut menyatakan bahwa melihat sopir panik sambil mempermainkan hand gripnya atau personeling giginya, sehingga ada indikasi bahwa fungsi pengereman tidak berfungsi. Para korban luka lalu dievakuasi ke 3 rumah sakit yaitu Rumah Sakit Nur Hidayah, PKU Bantul, dan RSUD Bantul dengan kondisi derajat luka parah hingga ringan. Data terakhir 13 orang tewas dan 34 orang lain mengalami luka-luka. Tim TV One mengabarkan. 11 korban laka bus pariwisata di Bukit Bego, Jalan Imogiri, Mangunan, Bantul, Yogyakarta masih dirawat di RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta. Sementara 13 korban meninggal dunia dan korban luka mendapatkan santunan dari Jasara Harja. Sebanyak 11 korban kecelakaan bus pariwisata di Bukit Bego, Jalan Imogiri, Mangunan, Bantul, Yogyakarta masih dirawat di RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta. Hampir sebagian besar korban yang dirawat mengalami luka sedang. Menurut Humas Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Wahyun Priyono, pasca kejadian pihaknya menerima 16 korban laka bus pariwisata, di mana 5 diantaranya dalam kondisi meninggal dunia. Korban kecelakaan bus yang di tragedi Bukit Bego, kita merawat 11 pasien. Dan semuanya sudah dalam kondisi perawatan rumah sakit sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Itu luka apa sih? Luka berat atau luka ringan? Untuk kategori secara umum dari luka-luka ringan sampai sedang dan butuh perawatan, insya Allah beberapa hari kemudian semoga beliau-beliau ini segera pulang ke keluarga masing dengan kategori sembuh. Infonya ini yang dirawat di sini tuh satu keluarga semua? Ya. Dari 11 yang masuk ke rumah sakit PKU Bantul, ada 5 orang yang satu keluarga yang kebetulan kita sedang berada di unit perawatannya beliau-beliau ini. Sementara itu hari ini Jasara Harja memberikan santunan bagi korban kecelakaan bus.
13 korban meninggal dunia menerima santunan yang diserahkan kepada ahli waris masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Menurut Direktur Utama Jasara Harja Rifan Purwantono, tidak hanya korban meninggal dunia, semua korban luka yang dirawat di rumah sakit juga mendapatkan biaya pengobatan yang ditanggung Jasara Harja. Institusi yang menjalankan program perlindungan dasar bersama kepolisian melakukan identifikasi, dan alhamdulillah telah teridentifikasi semua penumpang yang saat ini meninggal dunia 13. Insya Allah kurang dari 24 jam sudah bisa kita serahkan santunannya. Dan untuk korban yang laka juga demikian, telah mendapatkan perawatan. Seperti kita ketahui bahwa dalam kesempatan pagi hari ini pun kami telah menyaksikan dan mengunjungi korban kecelakaan, korban laka yang ada di rumah sakit RSUD ini. Penyerahan santunan Jasara Harja akan diserahkan secara langsung kepada ahli waris di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Bagaimana informasi terkini mengenai penyelidikan kecelakaan maut bus pariwisata di Bukit Bego, Bantul, Yogyakarta? Ada rekan kami Budi Zulkifli di Polres Bantul dan juga ada rekan Santosa Suparman yang berada di salah satu rumah sakit di Bantul, Yogyakarta. Kita menuju ke Santosa Suparman terlebih dahulu. Santosa, update terkini bagaimana kondisi para korban di sana? Baik, terima kasih Kenana. Dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta dapat kami kabarkan bahwa saat ini masih dirawat 11 korban kecelakaan maut di Bukit Bego, Jalan Imogiri Mangunan, tepatnya di Bukit Bego, di Bantul Yogyakarta. Dapat kami kabarkan bahwa 2 dari 11 pasien siang hari tadi telah selesai melakukan operasi ataupun menjalani operasi. Dan baru saja 1 selesai, tapi yang siang tadi 1 pasien berhasil dioperasi, yakni untuk operasi patah tulang. Sedangkan 1 lagi juga mengalami yang sama, operasi sudah berlangsung dengan lancar. Sehingga saat ini di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul masih ada 11 korban kecelakaan yang mengalami luka sedang. Sementara itu di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul terdapat 5 pasien yang masih dirawat di rumah sakit tersebut. Sedangkan di Rumah Sakit Nur Hidayah sudah tidak ada satupun korban yang dirawat di rumah sakit tersebut. Demikian kan Ana. Ya, Santosa, lalu untuk korban yang meninggal dunia ini sendiri, informasinya apakah semuanya juga sudah diserahkan kepada pihak keluarga? Oh ya, untuk yang korban meninggal dunia dapat kami informasikan yang meninggal dunia di rumah sakit yang ditempatkan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul ini ada 5. Dan semuanya tadi malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat sudah diserahkan ke pihak keluarga. Demikian juga dengan 7 jenazah yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati juga sudah diserahkan ke pihak keluarga di Sukoharjo, dan 1 jenazah di Rumah Sakit Nur Hidayah juga sudah diserahkan. Jadi total ada 13, keseluruhan sudah dibawa ke rumah duka minggu malam sekitar pukul 23, Kenana. Oke, baik, terima kasih Santosa Suparman mengabarkan dari salah satu rumah sakit di Bantul, Yogyakarta. Kita menuju ke Polres Bantul, ada rekan kami Arga Dumadi di sana. Arga, informasi dari pihak kepolisian mengenai proses penyelidikan kecelakaan maut bus pariwisata di Bukit Bego, seperti apa? Yakin Anda dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa hingga saat ini kami sebenarnya masih menunggu informasi terbaru yang akan segera disampaikan oleh pihak kepolisian, khususnya adalah dari Polres Bantul, karena sebentar lagi ini akan segera digelar konferensi pers untuk menyampaikan hasil-hasil penyelidikan dan juga olah TKP yang memang sudah dilangsungkan tadi begitu. Dan pada tadi siang kami juga sempat berbincang-bincang dengan pihak KNKT, di mana dari KNKT Pusat sendiri ini sudah tiba di Bantul dan melihat kondisi bis maupun juga kondisi lokasi dari tempat kejadian perkara, di mana tadi dari pihak KNKT sendiri sempat menyampaikan bahwa pemeriksaan ini tentu saja akan segera dilakukan, dan untuk hasilnya ini kita masih harus menunggu terlebih dahulu, di mana untuk pemeriksaan ini tidak sekadar hanya memeriksa kondisi dari bis ini saja untuk menentukan kelaikan ataupun kelayakan dari bus itu, namun juga untuk menentukan kondisi dari sopir yang menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam peristiwa naas yang terjadi pada hari Minggu kemarin. KNKT sempat menyampaikan bahwa dari pihaknya nanti juga akan mengecek
data ataupun jadwal dari sopir ini untuk melihat kiranya apakah terjadi kelelahan atau bagaimana. Walaupun memang dari informasi yang disampaikan oleh sejumlah saksi, ini memang banyak yang mengatakan bahwa ini kemungkinan terjadi akibat dari remblong. Namun untuk informasi lebih lanjut nanti akan kami sampaikan kepada Anda pemirsa. Kembali ke Jakarta.